Nah, ini mungkin mana tahu ya kan, sebagai Seknas kan mungkin saja dapat bocoran-bocoran apakah dari Pak Jokowi atau dari lingkungan istana. Kira-kira yang di-endorse Pak Jokowi ini yang paling mantap siapa, Mas? Ya, saya sebelum menjawab ke situ, saya ingin meng-counter apa yang diomongkan Mas Kodari soal undang-undang yang dimana bahwa saya sepakat dengan Mas dalam artian bahwa IKN itu akan tetap jalan oleh penerusnya. Artinya itu sudah dalam undang-undang. Jadi kalau Mas Kodari bilang itu tidak bisa karena orangnya permisinya. Nah hari ini undang-undang tentang pemilu, tentang pilpres kan juga buat undang-undang kita. Kenapa harus mencapai 20% mengusung untuk menjadi presiden? Itu kan undang-undang. Artinya kita melaksanakan pilpres hari ini juga karena undang-undang. IKN juga karena undang-undang. Jadi saya tidak sepakat dengan Mas Kodari bahwa orangnya bisa berubah, undang-undang bisa dirubah. Saya sepakat juga undang-undang bisa dirubah, tapi tidak semudah itu. Bahwa orang punya mandat untuk melaksanakan undang-undang. Kalau dia tidak melaksanakan undang-undang bisa dipidana di situ hukumnya. Jadi dengan kondisi seperti itu bahwa IKN dan sebagainya adalah apa yang lainnya yang terikat dengan undang-undang, pasti presiden yang akan datang akan melaksanakan program-program yang sudah diikat dengan undang-undang. Nah, sampai hari ini juga kita bicara soal Jokowi dan sebagainya, itu juga menurut kami hari ini juga Presiden Jokowi tidak seperti yang kita gambarkan juga. Pada hari ini kepuasan publik kepada Presiden Jokowi 62% loh. Itu harus dicatat juga bahwa setelah artinya BBM turun, setelah BBM naik sebelumnya 72. Itu masih didiskon loh kalau dengan artinya seperti itu. Kepuasan yang 62% itu menurut saya menjadi barometer juga bahwa kepuasan publik yang akan datang tidak seperti dulu lagi. Saya melihat bahwa Presiden Jokowi hari ini juga tidak konsentrasi penuh terhadap kabinetnya, dari minyak goreng, BBM dan sebagainya. Itu walaupun BBM kondisinya mungkin dari ada faktor eksternal, tapi bagaimana dia mengelola dengan BBM yang naik pada Pertamina dengan My Pertamina dan sebagainya, itu buat kita adalah ada satu faktor yang menurut kami Presiden kurang konsentrasi di sana. Kurang konsentrasi, ada kurang fokus di situ terhadap menteri-menterinya yang memang sampai hari ini tidak kunjung melakukan pekerjaan. Soal undang-undang ombudsman, sampai hari ini yang harus ada turunan-turunannya setahun harus dikerjakan, juga nggak dikerjakan. Artinya apa? Yang mestinya menteri koordinator ekonomi melakukan itu, hari ini tidak melakukan pekerjaan itu, sehingga ini menjadi persoalan-persoalan yang menjadi kontraproduktif dari era kabinet Jokowi seperti itu. Jadi kami harus, walaupun presiden adalah kami juga bagian dari kepentingan, tapi harus dikritisi dengan jernih bahwa Presiden Jokowi punya kekurangan di situ, sehingga harus lebih fokus lagi kepada tatanan ekonomi dan tatanan kabinet sebagai lebih baik. Untuk kedepannya saya rasa sampai hari ini memang Presiden Jokowi katakan tadi Mas Kodari menjadi 3 periode itu mencederai, dan tahapan-tahapan pemilunya sudah berjalan. Artinya kalau tidak ada keadaan yang mendesak dan krusial, undang-undang untuk menjadikan perubahan undang-undang itu katakanlah dekret presiden yang harus kita lakukan, itu pun juga tidak pada posisi yang presiden melakukan tindakan itu karena memang kondisinya masih terkendali dan sebagainya. Jadi sampai hari ini tertutup peluang katakanlah 3 periode menjadi peluang Presiden Jokowi untuk 3 periode, dan kedua adalah mencederai reformasi. Artinya bahwa katakanlah DPR setuju dan sebagainya, tapi saya rasa kekuatan masyarakat, suara-suara orang-orang reformasi seperti itu menjadi persoalan. Ini menjadi titik yang sangat krusial. Tapi yang paling penting bagi kita sehari ini adalah bagaimana presiden pada saatnya nanti adalah selesai dengan soft landing. Dengan artian bahwa semua diselesaikan dengan baik, semua legasi-legasi juga harus dijelaskan dengan baik, dan kita membawa presiden kepada soft landing dan diteruskan oleh penerusnya. Dan sampai hari ini memang penerus itu Presiden Jokowi belum menyatakan. Ya, saya lihat ini sebenarnya bukan perbedaan antara Mas Kodari dengan Mas Dono ya. Persoalan 3 periode ini memang melihat peluang kan gitu Pak ya. Kemudian
Ya itu memang problemnya tadi, proses-proses untuk pemilu ini kan sudah berjalan ya. Ya. Tapi kan namanya politik kita nggak tahu ya. Dan yang jelas kan begini, sebetulnya kalau bicara penundaan pemilu memang udah nggak bisa lanjut lagi karena pemilunya ditetapkan tanggal 14 Februari. Tetapi mengenai 3 periode itu sebetulnya tidak terkendala dengan proses pemilu yang sudah berjalan. Karena lembaganya lain, ini urusan lembaganya MPR. lain, dan Presiden Jokowi itu kalau dia mau 3 periode tetap harus melalui mekanisme pemilu gitu, bukan ditetapkan begitu saja. Nggak bisa. Jadi ya cuman Pak Jokowi yang kalau pakai konstitusi pada hari ini tidak bisa maju lagi, itu nanti bisa maju lagi gitu. Entah nanti dia wakilnya Prabowo, entah siapa, kita walau alam bisawab, tapi tetap akan dipilih oleh rakyat.